Oke, udah lama ini kita nggak ngebahas cerita ilmu sihir. Terakhir gua cerita masalah ginian tuh kapan ya? Waktu awal-awal gua nge-YouTube kalau nggak salah gua. Buset, udah lama banget itu ya. Nah, kali ini gua mau cerita tentang satu wilayah Amerika yang dulunya dicap sebagai wilayah penyihir. Wilayahnya orang-orang yang ngelakuin praktek ilmu hitam. Yang mana karena hal ini, banyak orang, khususnya perempuan, yang diburu dan dieksekusi secara massal karena diyakini sebagai penyihir. Gimana, ada yang tahu nggak ini kejadiannya di wilayah mana? Peristiwa ini terjadi di wilayah Massachusetts, tepatnya di desa Salem, yang dikenal sebagai Salem Witch Trial. In the winter of 1692, a group of 8 young girls in Salem, Massachusetts began exhibiting strange behavior. Seizures, contortions, these trance-like states. Pressured to reveal who had cast spells on them, the girls ended up incriminating many of their neighbors. In a series of trials, hundreds of people were accused of being witches, and 19 were eventually hanged. And ever since, historians have wondered what caused this terrible calamity. Nah, pertanyaannya, apa benar kejadian ini murni dipicu ilmu sihir? Atau jangan-jangan cuma karena parnoan doang, kayak kejadian di Eropa dulu? Penasaran? Kalau gitu langsung aja. Tapi sebelum itu, kalau kalian sayang sama orang tua kalian, silahkan like. Enggak, bercanda. Hai guys, selamat datang di channel Mythbox. Dan inilah kisah Salem Witch Trial, peristiwa perburuan penyihir paling tragis yang pernah terjadi di Amerika. Oke, sesuai namanya, peristiwa persekusian penyihir ini terjadi di desa Salem, yang kalau sekarang udah berubah jadi Denver, tepatnya di sepanjang tahun 1692 sampai 1693. Nah, kalau menurut histori, desa Salem ini dulunya adalah wilayah koloni Inggris yang dibentuk di sekitaran tahun 1626 dan dihuni sama orang-orang Puritan atau orang-orang Protestan Inggris. Terus untuk letak dan kondisi desanya sendiri, desa Salem ini bisa dikatakan cukup rawan ya. Karena selain posisinya yang kurang strategis, agak terpencil gitu ya, masyarakatnya juga sering terlibat konflik sama koloni Perancis maupun natif Amerikan atau penduduk asli sana. Dan yang bikin keadaan makin kacau, di tahun 1691, Amerika juga kebetulan lagi dilanda musim dingin terpanjang dalam sejarah mereka, yang ngebuat banyak wilayah pada sekarat, termasuk desa Salem, khususnya di bidang kesehatan dan makanan. Terus di dekat-dekat musim dingin ini mau kelar, di bulan Januari 1692, tiba-tiba muncul sebuah penyakit misterius yang menyerang desa ini. Penyakit aneh yang ngebikin anak-anak kecil di sana pada pucet kayak mayat, berhalusinasi, terus teriak-teriak kayak orang kesurupan. Nah, dari kemunculan penyakit misterius inilah peristiwa kelam di desa Salem pun dimulai. Jadi menurut histori, di sekitar awal bulan Januari 1692, ada dua orang anak perempuan bernama Elizabeth Betty Paris dan Abigail Williams tiba-tiba kena penyakit yang kayak gue bilang tadi. Badan mereka pucet, kejang-kejang, berhalusinasi, terus teriak-teriak gak jelas kayak orang kesurupan. Dah gitu, bokapnya si Elizabeth, yaitu Samuel Paris, yang merupakan seorang kepala gereja, kemudian minta bantuan ke dokter lokal yang ada di sana, bernama William Griggs. Nah, waktu ngelihat kondisi dua anak ini, dokter William awalnya mikir mereka berdua kena penyakit epilepsi, karena gejalanya kan mirip ya. Tapi waktu diperiksa, dokter William sama sekali nggak nemuin gejala penyakit apapun di tubuh mereka. Dah gitu, dikarenakan stigma bangsa Eropa dari abad ke-15 emang udah buruk banget terhadap hal-hal gaib, karena waktu itu juga merupakan masa-masa perburuan penyihir terbesar di sana, gak banyak mikir lagi, Dr. William langsung nyimpulin kalau penyebab penyakit Elizabeth dan Abigail itu karena pengaruh iblis. Iblis yang dipanggil para penyihir lewat praktek ilmu hitam. Dan yang bikin tensi makin naik, waktu Elizabeth dan Abigail siuman, Elizabeth langsung nunjuk seorang budak perempuan yang tinggal di rumahnya sebagai biang kerok dari penyakit mereka, bernama Tituba. Ya udah, langsung diringkus lah itu si Tituba. Dan waktu diperiksa, emang bener Tituba ini terbukti melakukan praktek ilmu sihir karena banyak ditemukan benda-benda aneh yang diduga sebagai media buat dia manggil setan di kamarnya. Nah, usut punya usut, Tituba sendiri awalnya ngelakuin praktik ilmu sihir buat nyelakain bokapnya si Elizabeth, Samuel Paris. Karena semenjak dia jadi budak, dia sering dapat perlakuan semena-mena dari majikannya ini.
kayak dipukuli, dihina, dan lain-lain. Tapi setannya malah salah sasaran, malah anaknya yang kena, sama anak tetangga lagi. Setan, dari dulu kerjaannya emang gak ada yang bener ya. Nah, terbukti bersalah, Tituba kemudian langsung dibawa ke pengadilan, yang mana pengadilan ini nantinya bakal jadi pengadilan sihir pertama yang digelar di Desa Salem. The first examinations of the Salem witch trials are about to get underway. It is Tituba who was the first accused witch. The most important part of the trials comes now, when she confesses and says that she signed the devil's book in red like blood and that there were other names there. Nah, di pengadilan itu, Tituba resmi dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Tapi yang anehnya, waktu sidang ini lagi jalan, ada 2 nama perempuan lagi yang diklaim sebagai penyihir. Yang mana 2 perempuan ini nantinya bakal mengalami nasib yang tragis banget. Perempuan pertama bernama Sarah Good, yang dia ini dikenal sebagai gelandangan dan istri dari seorang petani miskin di sana. Terus yang kedua Sarah Osborne, seorang janda parubaya yang udah jarang kelihatan keluar rumah. Jelas ngedengar ada nama lain yang terlibat di kasus ini, orang-orang pada tambah kaget dong, makin tambah histeris mereka. Karena mikirnya ternyata penyihir di desa mereka ada banyak, ada lebih dari 1. Ya udah langsung disidang juga lah itu 2 perempuan. Tapi waktu di sidang, Sarah Good dan Osborne, mereka ini ngaku sama sekali nggak bersalah. Malahan mereka nggak ngerti kenapa sampai bisa dituduh kayak gitu. Dan kalau dilihat dari sesi pemeriksaan, 2 perempuan ini harusnya emang nggak salah. Karena sama sekali nggak ditemukan ciri-ciri maupun benda apapun yang ngebuktiin kalau mereka penyihir. Tapi dari pengakuan mereka, Tituba emang sempet nyuruh Sarah Good buat nyariin beberapa akar kayu buat dia. Sedangkan Sarah Osborne, dia ini sempet minjemin baju warna hitam ke Tituba. Udah gitu doang. Lah ini kan aneh ya, niat cuma pengen ngebantu tetangga, malah ikutan dituduh penyihir juga. Dan dikarenakan kondisi mereka yang udah ketuduh, orang-orang ya mana ada yang mau lagi percaya sama pembelaan mereka. Apalagi mereka terlibat di kasus penyihir beneran kan. Jadi mau sekuat apapun pembelaan nih perempuan, mereka tetap salah di mata masyarakat. Sampai akhirnya mereka juga ikut dijatuhi hukuman mati bersama Tituba. Nah, yang gua bilang nasib 2 perempuan ini tragis banget, saat itu kondisi Sarah Good kebetulan lagi hamil anak keduanya. Terus gegara hal ini, dia mengalami keguguran. Dan yang parahnya lagi, anak pertamanya yang umurnya masih sekitar 4 tahun juga ikut ditahan loh. Dan dipaksa ngomong kalau ibunya emang penyihir. Dan yang lebih ngenes lagi, suami Sarah Good ujung-ujungnya juga ikut nuduh dia sebagai penyihir. Waduh, baik banget nih suami. Pantesan dia miss, nah kan emosi gua. Terus kalau Sarah Osborne, sehari sebelum dieksekusi, dia langsung meninggal di penjara dikarenakan demam tinggi. Ya karena shock mungkin ya, karena dia juga udah tua kan. Dan beberapa hari setelah persidangan, Sarah Good dan Tituba akhirnya dieksekusi dengan cara digantung di sebuah lembah yang dinamakan Gallows Hills. So the adults start to suggest to the girls, are you harmed by witches? Is there someone around you who's harming you? And they come up with 3 names. Tituba, Sarah Good, who is a beggar, and Sarah Osborne. Nah, dari kejadian tadi harusnya masalah udah kelar dong, karena penyihirnya juga udah dieksekusi kan, harusnya. Tapi beberapa bulan setelah kasus Tituba, tiba-tiba ada 4 orang anak perempuan lagi yang kena penyakit kayak Betty dan Abigail. Ya udah langsung naik lagi lah tensi Desa Salem, langsung barbar lagi mereka. Dan kali ini kondisinya itu lebih parah. Kali ini yang dituduh penyihir nggak cuma 1 atau 2 orang doang, tapi bisa sampai 5, 10, bahkan 15 orang dalam satu kasus. Ya contohnya kayak kasus 4 orang anak ini aja deh. Di kasus ini ada sekitar 15 orang yang langsung dinyatakan penyihir dan dieksekusi mati. Yang padahal dari 15 orang ini hampir semuanya bisa dikatakan tidak bersalah. Karena emang sama sekali nggak ada bukti kuat yang bilang kalau mereka adalah penyihir. Jadi cuma modal nuduh doang langsung itu dipaketin ke akhirat. Dan dari kasus ini juga, ketegangan di Desa Salem makin hari makin jadi-jadi. Tingkat paranoid masyarakatnya pun langsung strong, langsung tinggi banget. Ngebuat setiap orang saling was-was satu sama lain.
Dan yang gua nggak habis pikir, ternyata banyak masyarakat yang manfaatin kondisi ini buat nyingkirin orang-orang yang nggak dia suka. Misalkan si A nih, dia nggak suka sama si B. Terus si A nuduh si B penyihir. Ya udah langsung selesai itu si B. Langsung disidang dia. Nggak peduli mau ada bukti apa enggak. Dan kalau udah masuk pengadilan, biasanya pilihan mereka cuma dua, yaitu mengakui semua perbuatannya atau terpaksa ngaku karena paksaan. Jadi mau lu bener atau salah, ya ujung-ujungnya tetap salah. Karena yang tertuduh bakal ditekan terus sampai dia ngaku. Nah dari sinilah kemudian muncul satu siklus buruk di antara masyarakat Salem. Yang mana mereka yang tertuduh biasanya bakal nunjuk orang lain lagi sebagai penyihir. Entah itu sebagai pelampiasan atau cuma buat sekedar nyari pengampunan. Ya jadi berantai lah gitu. Sampai akhirnya tercatat ada sekitar 19 perempuan dan 4 orang pria yang dieksekusi di Gallows Hills. Bahkan ada satu pria bernama Charles Corey yang dia ini dihukum dengan cara badannya ditumpukin batu gede sampai dia mati. Aduh ini gila sih, udah brain crack ini jatuhnya. 19 people altogether were hanged as convicted witches. One individual, Charles Corey, was pressed to death. Nah selain tuduhan yang selalu minim bukti, cuma modal asal nuduh doang, yang bikin tragedi ini tambah aneh, kebanyakan yang jadi korban dari Salem Witch Trial umumnya berasal dari kelas bawah. Sedangkan kelas atas, mereka ini malah aman-aman aja, bahkan bisa dibilang hampir nggak pernah terlibat. Dan kocaknya lagi, dasar tuduhan para masyarakat makin lama makin nggak jelas, makin ngawur. Contohnya kayak seorang perempuan janda bernama Bridget Bishop yang dituduh sebagai penyihir cuma karena nih janda suka make baju warna hitam. Terus ada lagi Susana Martin yang dituduh penyihir cuma karena dia suka ngasih makan kucing liar. Ngaco banget gak tuh? Dan yang gue sebutin ini cuma beberapa doang. Sebenarnya masih banyak lagi tuduhan-tuduhan aneh lainnya. Bahkan ada yang ketuduh cuma karena asumsi anak kecil loh. Bayangin cuma karena asumsi anak kecil. Nah pertanyaannya, apa yang ngebuat kondisi masyarakat Salem bisa kayak gini, bisa paranoid banget sama ilmu sihir? Kayak yang udah gue jelasin tadi, masyarakat Salem ini kan pendatang ya, imigran Inggris kan mereka. Nah di abad 15, peristiwa perburuan penyihir kayak gini sebenarnya udah pernah kejadian di Eropa. Dan skalanya itu 100 kali lebih masif dari desa Salem, karena meliputi hampir seluruh wilayah Eropa. Yang disebut tragedi witch hunt, yang mana karena hal ini stigma bangsa Eropa mengenai hal-hal gaib jadi benar-benar kuat. Jadi merasa terintimidasi banget mereka sama hal-hal gituan, dan nganggap ilmu sihir sebagai pembawa malapetaka yang harus cepet-cepet dimusnahkan. Nah sebenarnya gue udah pernah ngebahas tragedi witch hunt ini 3 tahun yang lalu, waktu awal-awal gue nge-YouTube. Jadi kalau kalian tertarik mengenai peristiwa witch hunt dan gak keberatan sama pembawaan gue yang masih kaku, kalian bisa nontonin aja videonya, link udah gua taruh di deskripsi. Ya anggap aja video itu sambungan dari video gua yang inilah. The witch hunts have to be one of the greatest injustices ever seen in British history. It involved hundreds, if not thousands, of women being put to death for crimes that they could never have committed. Oke, kita balik lagi ke desa Salem. Masuk ke bulan September 1692, kasus anak-anak yang mengalami penyakit misterius tadi pelan-pelan mulai hilang. Dan kasus-kasus orang yang dituduh sebagai penyihir juga pelan-pelan mulai menurun. Dan entah mulai sadar atau gimana, masyarakatnya juga pelan-pelan mulai lebih teliti menanggapi masalah ini. Sampai akhirnya mereka mulai menyadari dan mempertanyakan maksud dan tujuan dari pengadilan sihir. Karena kalau dilihat-lihat, pengadilan ini cuma nguntungin kaum bangsawan doang dan cuma menindas kaum kecil. Ya udah, karena banyak yang udah sadar dan angkat bicara, di awal tahun 1693, pengadilan sihir di desa Salem akhirnya resmi dibubarkan. Dan orang-orang yang tertuduh juga kemudian dibebaskan tanpa syarat. Dan pengadilan pusat yang waktu itu menyetujui diadakannya pengadilan sihir ini, mereka juga akhirnya mengakui kalau pengadilan sihir di desa Salem adalah sebuah kesalahan. Dan kemudian meminta maaf secara terbuka sekaligus memberikan sejumlah kompensasi kepada seluruh keluarga korban yang pernah terlibat di pengadilan ini. Enak banget ya, tinggal bayar masalah langsung kelar. Sama kayak di ini nih, di negara Indo-Mesopotamia. Tentu dari kalian pasti ada yang penasaran kan, emang anak-anak tadi sebenarnya sakit apa sih?
Masih menurut History, ada sebuah jurnal studi di tahun 1976 yang dipublis di majalah Science. Yang studi ini mencoba buat ngebahas tuntas sumber masalah tragedi di desa Salem. Nah, di situ dikatakan penyakit anak-anak ini diduga akibat dari keracunan jamur ergot yang biasanya tumbuh di tanaman gandum, khususnya gandum hitam. Yang kebetulan gandum hitam ini adalah bahan pangan pokok orang-orang Salem waktu itu. Nah, buat yang nggak tahu, jamur ergot ini adalah jenis jamur parasit yang ngebuat siapapun yang memakannya bakal mengalami radang otot, keringat dingin, kejang-kejang, sampai akhirnya berhalusinasi. Oh ya, satu lagi, jamur ini juga dikenal sebagai penyebab utama peristiwa-peristiwa wabah histeria di Eropa. Kayak wabah menari, ini juga udah pernah kita bahas ya, wabah masuk neraka, dan masih banyak lagi. Dan kalau menurut Dr. Linda Caporil, saintis dari Universitas California, jamur ini emang biasanya bakal tumbuh di gandum hitam saat musim dingin berakhir. Dan seperti yang kita tahu, setahun sebelum kejadian Salem Witch Trial, Amerika kan dilanda musim dingin hebat kan? Musim dingin terpanjang dalam sejarah mereka. Tapi apapun itu, jurnal studi ini juga sebenarnya masih dianggap teori sih, karena belum dijadikan keputusan final. Dan sumber utama penyebab tragedi desa Salem sebenarnya sampai sekarang masih jadi misteri. Gak ada yang tahu pasti penyebab peristiwa kelam ini terjadi. Jadi gimana menurut kalian sendiri? Apa penyakit tadi emang beneran berasal dari jamur, atau itu emang murni karena sihir? Silahkan berpendapat dengan sehat di kolom komentar. Now, one of the most compelling theories is that this was a rare case of food poisoning. Rye was the staple grain of Salem, and under the right conditions, rye can be infected with a fungus called ergot. Eating ergot is known to lead to violent muscle spasms, delusions, and other symptoms much like the recorded symptoms of the girl. What's more, ergot thrives in warm, damp conditions. So, itulah dia tadi sedikit informasi mengenai Salem Witch Trial. Serem-serem gimana gitu ya. Kelam tapi rada-rada aneh. Aneh dalam artian bukan karena sihirnya ya, tapi buat gua yang bikin aneh itu kelakuan orang-orangnya. Jadi ya, sekian dulu video kali ini, semoga menghibur dan nambah wawasan kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gua mohon maaf, dan kalau ada yang salah dari cerita ini mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.